Sayang, ada apa dengan Kiki? Kiki menderita gagal ginjal akut. Dokter bilang dia membutuhkan transplantasi. Transplantasi? Dokter bilang kalau dia nggak mendapatkan transplantasi, hidupnya tinggal 3 hari lagi. Tapi di mana kita bisa menemukan seorang pendonor? Kikiku yang malang, kehidupan ini begitu kejam padamu. Jangan menangis. Aku bisa sembuhkan Kiki. Apa? Kamu bisa mendapatkan pendonor Aku ginjal? tidak dapat. Tapi aku sungguh bisa sembuhkan Kiki. Rian, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut. Kiki seperti ini dan kau masih bisa bercanda. Kau sungguh tidak punya hati. Daripada membuang waktu bilang omong kosong, kamu seharusnya pergi keluar mencari seorang Ibu, pendonor. aku tidak membual. Aku benar-benar bisa menyembuhkannya. Kakak, aku temukan pendonor ginjal. Kiki bisa diselamatkan. Benarkah? Benar, Kak. Aku hubungi semua koneksiku. Akhirnya aku bisa menemukan pendonornya, Kak. Itu bagus sekali, bagus sekali. Kita akhirnya menemukan pendonor. Kiki, akhirnya bisa disembuhkan. Adikku, terima kasih. Kamu menyelamatkan hidup Kiki. Kakak, tidak usah dibahas. Yang paling penting, segera bisa melakukan transplantasi. Benar. Operasinya. Kalian tunggu di sini. Minta dokter yang merawat tanda tangan surat-suratnya. Aku mau lihat pendonornya. Nona! Kalau putraku nggak mendapatkan transplantasi segera, dia nggak akan bertahan malam ini. Aku dengar kamu mendapatkan ginjal. Aku mohon padamu, tolong kasih ginjalnya pada kami. Tolong, kalau kalian bisa berikan ginjalnya pada kami akan melakukan apapun yang kalian minta. Tolong, kumohon padamu. Tolonglah, tolong. Baiklah, akan kuberikan ginjalnya. Apa? Kamu akan kasih ginjalnya? Apa kamu sudah gila? Rian! Omnya Kiki bersusah payah mendapatkan ginjal ini dan kamu kasih begitu saja? Apa kamu sudah gila? Ibu, kukatakan padamu, ginjal itu untuk Kiki. Kalau kau berani menyentuhnya, kuhajar kau sampai mati. Ibu, ayah, biar aku jelaskan. Guruku bilang, selama aku menyelesaikan perbuatan baik yang terakhir ini, aku bisa selamatkan Kiki. Gurumu itu penipu! Rian, yang cuma dia lakukan ialah menyuruhmu melakukan perbuatan baik. Dan sekarang tiba-tiba dia bilang kau bisa menyembuhkan penyakit Kiki. Gimana bisa kau percaya gitu aja apapun yang dia katakan? Kau gak beres apa? Guruku itu bukan penipu. Kalau dia bukan penipu, maka kamu orang bodoh. Dia bilang padamu perbuatan baik mendapatkan balasan. Jadi kamu menolong seorang wanita tua. Dan apa yang terjadi? Dia menipu kita sebesar 10 juta. Wah, Ada apa ini? Ayo coba lihat. Ada apa? Ya kenapa ya? Kakiku. Aduh, kasihan sekali. Tidak ada yang menolong. Cepat bawa ke rumah sakit. Aduh. Gimana dengan pekerjaanku? Nyonya, apa kau baik-baik saja? Aku akan bawamu ke rumah sakit, jangan khawatir ya. Ayo, bangun. Ayo. Itu kamu yang menabrakku ya. jadi Dia yang menabrakku. Selamatkan dia. Tagihan pengobatannya kamu harus membayar semuanya. Bisa begini caranya. Selama bertahun-tahun, aku bekerja keras dan bisa menabung sampai 14 juta. Uang itu untuk masa depan Kiki. Dan biarkan temanmu meminjamnya. Ini sudah 3 tahun. Apa dia sudah menggantinya? Hah? Sudahkah? Hei, terima kasih banyak, Rian. Setelah usahaku berjalan, aku akan kembalikan uangnya. Aku janji, akan kulipat gandakan. Jangan khawatirkan soal itu. Memulai bisnis itu penting. Aku tahu kau akan sukses. Kau pasti bisa. 14 juta cukup tidak? Ya, tentu saja lebih banyak lebih baik. Rian, itu nggak akan pernah berakhir denganmu. Melakukan semua kebodohan itu satu hal. Tapi sekarang melepas begitu saja ginjal untuk Kiki, kau benar-benar ayah. Karena aku ayahnya, aku mencoba untuk menyelamatkannya. Sekarang ini tidak bisa kalian percaya. Diam! Aku juga seorang ibu. Aku paham sepenuhnya apa yang kamu rasakan. Tapi putriku, dia juga sangat membutuhkan ginjal. Aku nggak bisa menyetujuinya. Tolonglah, aku mohon padamu. Aku nggak bisa berdiri saja melihat putraku meninggal. Tolong, berikan ginjalnya pada kami, tolong. Kumohon padamu, kasih kami ginjalnya. Apa yang kalian pikirkan? Jadi putramu berhak dapat semuanya, sementara cucuku tidak. Berhenti Tuhan, bicara, kumohon berhenti padamu, keluar, Tuhan. keluar kalian, keluar, ayo keluar, Tolong bantu keluar. kami.
Kenapa aku cuma berdiri saja? Operasi Kiki akan segera dimulai. Pergi cari dokternya dan tanda tangani berkasnya. Iya, baik, ayah akan kutandatangani. Jangan menangis. Aku bersedia menyerahkan ginjalnya padamu. Tuan, apa kamu serius? Di mana kesepakatan transfernya akan aku tandatangani. Ini. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Kebaikan sudah selesai. Ini semua berarti kebaikan sudah selesai. Perbuatan baikku sudah selesai. Aku bisa selamatkan putriku. Aku bisa selamatkan putriku. Apa berkasnya sudah ditandatangani? Sudah. Perhatikan, aku bisa sembuhkan Kiki sekarang. Dokter bahkan belum tiba. Ada apa denganmu? Menyembuhkannya dengan apa? Perhatikan saja. Perhatikan baik-baik. Bagaimana aku menyembuhkan Kiki. Ginjalnya tidak ada. Siapa yang melakukan ini? Aku yang melakukannya. Kau berikan ginjalnya ke orang lain. Kau bajingan. Ginjal itu bisa menyelamatkan hidup Kiki. Kau malah berikan ke orang lain. Bagaimana dengan Kiki? Bagaimana dengannya? Kau... Papa, Kiki sakit sekali. Apa Papa gak menginginkan Kiki lagi? Kamu bajingan sialan. Apa yang sudah kulakukan untuk pantas mendapatkan ini? Kenapa kita berakhir dengan monster sepertimu? Ibu, ayah, percaya padaku. Aku bisa sembuhkan Kiki dalam sekejap. Percaya padaku, aku bisa sembuhkan Kiki dalam sekejap. Rian, ada apa yang salah denganmu, ha? Apa kamu akan bahagia saat aku dan Kiki sudah tiada? Aduh, apa kau tahu berapa koneksi yang kugunakan untuk dapatkan ginjal itu? Kenapa kau berikan ke orang lain? Apa menolong orang lain membuatmu kehilangan akal? Kau bahkan tidak peduli dengan anakmu sendiri. Kau monster. Percayalah kepadaku. Aku benar-benar bisa selamatkan Kiki. Diamlah. Kiki, Kiki jangan takut. Bahkan kalau kamu meninggal, Mama akan berada di sini bersamamu ya. Bisakah kalian minggir sebentar? Aku bisa selamatkan Kiki. Sayang, apakah mataku tidak salah lihat? Apakah tangan Rian bercahaya? Kamu benar. Apa yang dikatakan Rian itu benar. Bagaimana itu mungkin? Apakah benar Rian bisa menyembuhkan Kiki? Apakah itu benar? Master tidak berbohong padaku. Cahaya Mas Kebajikan benar-benar luar biasa. Aku bisa sembuhkan ginjal Kiki cepat sekali. Tapi untuk pembengkakan di kaki Kiki, aku cuma bisa mengarahkan cairannya ke kandung kemihnya dulu. Setelah dia buang air dan membuangnya dari tubuhnya, dia akan benar-benar sembuh. Kiki, apa kau baik-baik saja, Kiki? Tapi untuk melakukannya seperti ini, dia mungkin akan mengalami syok sebentar. Ini pertama kali aku menggunakannya benar-benar menguras tenagaku. Kiki, ada apa? Cucu kesayanganku, jangan menakutiku seperti ini. Pamannya Kiki, cepat periksa dia. Kiki sudah meninggal. Kiki, jangan menakutiku. Buka matamu dan lihat aku. Kiki, jangan menakutiku. Kakak,
Kakak tenanglah kakak. Kiki, dia tidak mau melihatku seperti ini. Tenanglah, berhenti berteriak. Dia cuma mengalami syok sementara. Dia akan sadar sebentar lagi. Kau masih berani bicara? Kalau ginjalnya tidak berikan ke orang lain, apakah cucu akan meninggal seperti ini? Kembalikan cucuku. Kiki sudah tiada. Suamiku sendiri yang kasih ginjalnya ke orang lain dan membunuh putriku. Sayang, tolong percaya padaku. Kiki akan sadar sebentar lagi. Sungguh dosa yang mengerikan. Gimana mungkin aku melahirkan monster sepertimu? Bahkan binatang buas pun melindungi anak-anaknya. Kenapa kamu tega melakukan hal seperti ini? Kiki sudah tiada. Aku gak punya alasan untuk hidup lagi. Tante. Sayang, jangan sayang. Ibu jangan seperti ini. Kiki akan segera sembuh. Bisakah kalian percaya kepadaku? Rian, Kiki sudah tiada. Kenapa kau masih bertingkah gila? Kalau ginjalnya tidak kau berikan kepada orang lain, apakah Kiki akan meninggal? Buka matamu dan lihatlah. Ini kekacauan yang kau perbuat. Kiki, kamu masih hidup? Kiki, kamu sangat menakutiku. Dia masih hidup. Nah, kamu benar-benar menyelamatkan Kiki. Papa, kamu luar biasa sekali. Ada cahaya emas keluar dari dirimu. Saat cahayanya masuk ke tubuhku, itu terasa menyenangkan. Papa, apakah kamu menyelamatkanku? Kiki, apakah Papa luar biasa? Papa akan melindungimu selamanya, ya? Nah, kau luar biasa. Kau bisa menyembuhkannya dan melakukannya. Nah, kapan kamu belajar menyembuhkan orang? Kamu bahkan bisa menyembuhkan gagal ginjal akut. Guruku bilang selama aku selesaikan perbuatan baik, maka tidak cuma menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa. Perbuatan baik yang kulakukan sebelumnya akan dibalas dengan setimpal. Sayang, aku gak percaya kau benar-benar menyembuhkan Kiki. Mulai sekarang aku gak akan melarangmu melakukan perbuatan baik lagi. Mencoba menjelaskannya kepada kalian benar-benar melelahkan. Sayang, percayalah padaku. Menjadi orang baik itu pasti ada hasilnya. Ini tidak benar. Yang dialami Kiki, ini kesadaran sesaat. Apa? Kesadaran sesaat? Benar, hidup Kiki tidak akan lebih lama dari 3 jam. Cuma 3 jam? Kiki, terlihat baik-baik saja. Gimana bisa? Apa yang kau bicarakan kesadaran sesaat? Aku sudah menyembuhkannya. Omong kosong. Dokternya itu kau atau aku? Kau kira kau lebih mengerti daripada aku? Aku sudah menyembuhkannya. Bisakah kamu hentikan? Apakah adikku berbohong? Kamu pikir dia nggak peduli padanya? Pamannya Kiki ini dokter spesialis. Kalau dia bilang Kiki baik-baik saja atau tidak, dia tidak mungkin salah. Dokter spesialis mana yang bisa dipercaya ya? Sini, kau bilang aku tidak bisa menyembuhkan Kiki. Apa alasanmu berkata begitu? Buka matamu dan lihat. Pembengkakan anak ini belum berkurang sedikit pun dan kau bilang baik-baik saja. Sayang, gejala yang paling jelas pada gagal ginjal akut adalah pembengkakan. Bisakah kamu berhenti berdebat dengan adikku? Aku tidak berdebat. Dalam 3 menit, pembengkakan pada kaki Kiki akan menghilang. Dalam 3 menit, aku jadi dokter sudah bertahun-tahun. Jangankan 3 menit, pembengkakan tidak akan berkurang dalam 30 hari. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Bahkan orang biasa pun tahu. Butuh ratusan hari untuk tulang pulih. Pembengkakan tidak akan pulih secepat itu. Aku tidak mengada-ngada. Aku gunakan kekuatanku mengeluarkan semua cairannya lewat kantung kemih. Cahaya emas kebajikan benar-benar luar biasa. Aku menyembuhkan ginjal Kiki dengan sekejap. Tapi untuk pembengkakan di kaki Kiki, aku cuma bisa mengarahkan cairannya ke kandung kemihnya dulu. Setelah dia buang air kecil dan mengeluarkannya dari tubuhnya, dia akan sembuh sepenuhnya. Dan setelah di dalam kandung kemih itu apa? Urin. Setelah dia buang air kecil, pembengkakan akan hilang. Pada gagal ginjal akut, cuma ada sedikit atau tidak ada urin sama sekali. Tidak mungkin Kiki buang air kecil saat ini. Papa, aku nggak mau pipis. Tidak apa-apa Kiki, sebentar lagi aku akan melakukannya. Sekarang belum waktunya. Kiki yang bilang sendiri dia nggak mau pipis. Bisakah kamu hentikan? Aku tidak pernah dengar tentang ini. Mengurangi pembengkakan dengan buang air kecil. Ayah, begini cara pengobatanku bekerja. Adik, ayo kita minta ginjalnya kembali sekarang. Apakah masih ada waktu? Sudah terlambat. Ini merupakan kesadaran sesaat. Seperti bunga yang layu di kegelapan. Sebentar lagi, dia akan tiada. Kiki, kamu baru saja hidup kembali.
Nggak bisa Bagaimana kamu. bisa kau tidak apa-apa? Berapa kali harus kubilang, dia akan baik-baik saja setelah buang air kecil. Adik, bisakah kau berhenti menimbulkan krisis ini? Lihat bagaimana kau terus menakuti Raisa. Mungkin kau harus mengeceknya sendiri dulu. Menakuti bagaimana? Aku bicara fakta. Tidak mungkin Kiki buang air kecil saat Mama, ini. aku mau pipis. Kiki, barusan kamu bilang kamu mau pipis. Mama, cepat. Aku nggak bisa tahan lagi. Sayang, cepat ambilkan pispol. Ayo. Baik-baik. Ayo. Kiki benar-benar buang air kecil. Sekarang kau percaya kan? Aku percaya padamu. Ini benar-benar keajaiban. Papa, gimana kamu tahu aku mau pipis? Karena Papa dan Kiki ada di gelombang yang sama. Terima kasih Papa yang terbaik. Apa ini? Kiki dia kencing darah. Adik, apa yang terjadi? Kiki kencing darah. Ini pertanda buruk. Itu gumpalan darah. Apa yang terjadi? Hah? Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Kiki, Papa akan kembali ya. Kencing darah. Berarti penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Aku takut Kiki akan segera. Baiklah, berhentilah menangis. Berhenti menangis. Jangan menangis. Ini, lihatlah. Apa ini gumpalan darah? Ini batu. Ini batu ginjal. Ini batu ginjal. Ini bukan gumpalan darah. Ini batu ginjal. Batu ginjal. Ini keajaiban. Dia buang air kecil mengeluarkan batu ginjal. Oh, itu luar biasa. Kiki sudah disembuhkan. Oh, sayangku. Mengeluarkan batu ginjal bukan berarti penyakitnya sudah sembuh. Dia masih harus dirawat untuk observasi. Kau bisa observasi sendiri, Kiki baik-baik saja. Kakinya masih bengkak. Bahkan setelah keluarkan batu ginjal, butuh waktu paling cepat 3-5 bulan pembengkakannya akan berkurang. 3-5 bulan, pembengkakannya akan berkurang dalam semenit. Itu benar-benar tidak mungkin. Kau barusan juga bilang tidak akan buang air kecil kan? Tiba-tiba ingin buang air kecil merupakan kejadian umum. Tapi apa pernah ada yang lihat pembengkakan akan hilang dalam sekejap? Adik, kalau pembengkakannya nggak berkurang, apa itu berarti gagal ginjal akutnya belum sembuh? Tentu saja, ginjal terbesar penyakit tinggal pembengkakan. Jadi maksudmu Kiki belum bisa disembuhkan? Itu benar. Apa maksudmu itu benar? Aku pikir kau salah. Papa, aku percaya padamu. Aku merasa badanku sudah kuat kembali. Benarkah? Coba Papa lihat. Iya, wow, lihat. Hidup sepenuhnya. Dia terlihat jauh lebih sehat. Kiki, jangan lompat-lompat. Kakimu masih bengkak. Mama, lihat kakiku sudah nggak bengkak. Pembengkakannya menghilang. Benar-benar menghilang. Pembengkakannya menghilang dengan cepat. Ini keajaiban. Aduh, Dia sembuh. Benar-benar sembuh. ini benar-benar keajaiban medis. Aku tidak percaya apa yang kulihat. Karena Kiki sudah sembuh, ayo kita keluar dari rumah sakit. Iya. Lakukan saja proses pemulangan. Lakukan prosedur dan selesai. Hasil pemeriksaan Kiki sudah keluar. Dia benar-benar sudah sembuh sepenuhnya. Sayang, kamu luar biasa. Kamu benar-benar menyembuhkan Kiki. Nah, aku bangga padamu. Ayah bisa saja ya. Sudah aku bilang kan, menjadi orang baik akan dapat balasan setimpal. Ini tagihan perawatannya. Kamu harus membayar tambahan 7 juta untuk rawat inap. Apa? 7 juta? Sebanyak itu? Bisakah kami bayar sebentar lagi? Tentu saja. Iya. Terima kasih. Dari mana kita mendapatkan 7 juta? Keluarga kita sudah bekerja keras untuk mengumpulkan 14 juta dan Rian sudah meminjamkan semuanya. Iya. Terima kasih, Rian. Setelah bisnisku berjalan, aku akan menghasilkan banyak uang. Aku ganti 2 kali lipat. Tidak usah dibahas lah. Yang penting bisnisnya jalan dulu. Aku tahu kau akan sukses. Kau pasti bisa.
Sayang, kau jangan khawatir. Kau dengarkan aku. Kau tahu sekarang perbuatan baikku itu sudah selesai. Aku yakin kalau kau lakukan kebaikan kau akan dapat balasan Di setimpal. mana balasan setimpalnya? Tuhan, di mana balasan setimpalnya? Apa dia sudah mengganti uangnya? Nah, saat kau bilang itu, kau terdengar naif. Tidak ada yang namanya kebaikan dibalas timpal. Uang itu sudah hilang dan tidak akan kembali Putra lagi. kita sudah menyembuhkan Kiki. Sudah, jangan komplain lagi. Pinjam saja berapa yang kita butuhkan. Tidak apa-apa, Bu, tidak perlu pinjam. Aku akan telepon Joko. Aku dengar dia melakukannya dengan cukup baik. Harusnya dia bisa ganti uangku. Kau lihat kan, dia bahkan tidak angkat teleponnya. Uangmu itu seperti daging yang dilempar ke anjing, tidak akan kembali. Mungkin dia sedang sibuk jadi dia tidak lihat. Nanti setelah dia lihat dia pasti akan telepon balik. Kau itu terlalu mudah mempercayai seseorang. Tunggu beberapa menit lagi. Oh ayah, jangan mempersulitnya. Dia harus gagal beberapa kali baru paham. Lihat, dia telepon balik kan? Hei Joko. Halo bro, ada apa? Begini, anakku Kiki masuk rumah sakit dan kami butuh bayar tagihannya. Sekarang aku dengar soal putrimu tadi pagi. Aku langsung buru-buru pergi. Aku sudah di pintu rumah sakit. Aku membawa uangnya untukmu sekarang. Jangan ditutup. Lihat apa aku bilang. Aku tahu Joko akan menggantinya. Sepertinya Joko itu memang orang yang baik. Dia datang di saat yang dibutuhkan. Dia memang layak untuk dijadikan teman. Tenang saja, aku tidak cuma mengganti uangnya, tapi aku kasih bonus juga. Ah, dengarkan barusan dia bahkan mengasih bonus. Nah, di masa sekarang yang meminjam yang jadi bos. Yang aku inginkan cuma uangnya diganti. Kita nggak butuh bonusnya. Rian, kau jangan khawatir. Ini cara hidupku. Sedikit kebaikan bisa berdampak besar. Aku pinjam 14 juta, aku kasih bonus 14 miliar. Aku kesana sebentar lagi. Omong kosong. Kalau dia tidak mau bayar, harusnya dia bicara langsung. Bayar kembali 400 juta dengan bunga 1 miliar. Itu cuma ritual kosong. Siapa yang percaya? Kamu dengar itu, Rian? Bicara tentang 1 miliar. Dia cuma bercanda. Ya, tapi bagaimana kalau dia benar-benar memberikan 1 miliar? Nah, apa kamu jadi bodoh karena berbuat baik? Kamu percaya kebohongan apapun ya? Biar aku kasih tahu ya, lupakan 1 miliar. Dia nggak berniat membayar sama sekali. Dia cuma menipumu. Rian, saudaraku, aku di sini. Ini rumah sakit, kau jangan berisik. Kita bicara lain kali. Sekarang berikan uangnya. Aku harus bayar untuk Kiki. Oh ya, kasih kode QR-mu. Aku transfer sekarang. Bagaimana menurutmu? Apa dia benar akan berikan 1 miliar? Gak mungkin. Dia mungkin berbohong. Ayah, kita beruntung kalau dia membayar pokoknya saja 1 miliar. Jangan bercanda. Pembayaran diterima 1 miliar. Biar ku lihat. Banyak sekali nolnya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudahlah, berhenti menghitung. Ini 1 miliar. Beberapa tahun terakhir aku menghasilkan banyak uang dari bisnis. Aku simpan saham untuk Rian. Lupakan 1 miliar. Kita akan punya 10 miliar. Jangan omong kosong. Aku pinjamkan 100 juta jadi bayar 100 juta. Tidak mungkin. Uang 100 juta itu yang memulainya. Kalau kau tidak ambil 1 miliar ini, kau tidak menganggapku saudara. Jangan berdebat denganku. Tidak, kau. Aku tidak bicara denganmu sekarang. Aku mau jemput Kiki dulu. Akhirnya pulang. Dan Kiki baik-baik saja. Kali ini semuanya berkat Rian. Anakku, dia akhirnya sudah dewasa. Dia bisa menafkahi keluarga sekarang. Dia menafkahi keluarga. Aku akan bersyukur kalau dia berhenti mengamburkan uang kita. Rian, lihat apa yang kamu lakukan. Sekarang aku dipecat. Katakan padaku apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Berani kamu bertanya? Minggu lalu, aku memintamu mengantarku ke kantor. Tapi kamu bersikeras membantu nenek itu. Kita ditipu 70 juta, sudah lupa. Dan kamu tahu betul, aku ada rapat penting hari itu. Aku terlambat di depan seluruh perusahaan. Tahukah kamu betapa memalukannya itu? Sekarang karena itu, perusahaan memecatku. Kamu memukulku sakit. Kasihan sekali. Tidak ada yang menolong. Punggungku. Iya. Kenapa dia? Aku dalam perjalanan kerja. Ibu tidak apa-apa. Akan kuantar ke rumah sakit, Bu. Jangan khawatir. Itu kamu yang menyebabkan aku jatuh. Wah, Dia jadi yang membuatku menabraknya. jatuh. Waduh, keterlaluan sekali. Biaya Harus tanggung pengobatan. jawab dia. Biaya pengobatan Ayo, cepat kamu bawa harus dia ke bayar rumah semuanya. sakit. Kau yang membuatku Tanggung jawab. jatuh. Aku sayang, jangan khawatir, oke? Jasa baikku sudah selesai. Kau cuma perlu mendengarkanku. Percayalah, orang baik pasti akan mendapat balasan. Tidak mungkin perusahaan akan memecatmu. Selain itu, Joko berikan kita 14 juta. Kau bisa berhenti dari pekerjaan itu dan jadi apa? Kamu bilang berhenti, jadi aku harus berhenti. Enggak, atas dasar apa? Tahukah kamu berapa banyak aku kasih untuk pekerjaan ini? Sendirian.
Berapa banyak lembur yang aku kerjakan, berapa malam tanpa tidur aku kasih segalanya untuk akhirnya mencapai posisi manajer departemen. Dan sekarang kamu cuma bilang berhenti. Lalu semua kerja kerasku tahun-tahun itu untuk apa? Aku bertanya padamu, untuk apa? Iya, kita punya 100 juta sekarang. Tapi apa yang berubah? Rian, biar aku kasih tahu. Dengan kebiasaan berbuat baik sembaranganmu, bahkan kalau kita punya 1 miliar gak akan cukup untuk kau hamburkan. Nak, Ruyu ada benarnya. Meskipun kita punya 100 juta, kita gak bisa hidup darinya selamanya. Satu hal gak membantu Ruyu, tapi kamu seharusnya gak memperburuk keadaan untuknya kan? Sudahlah Bu, jangan lanjutkan. Sayang, kau jangan marah ya. Besok aku akan pergi ke perusahaan bersamamu dan memeriksa. Apa yang harus ditanyakan? Sudah gue bilang aku dipecat ya dipecat. Kalau begitu kita pergi sekarang. Kita lihat siapa yang berani memecatmu. Kamu gak punya kartu jadi gak bisa masuk. Tunggu aku di sini, oke? Bisa aku tangani sendiri. Aku baik-baik saja. Proposal ini harus segera dilaksanakan. Bukankah itu pemuda yang membantu ibuku? Anak muda, bukankah kau yang kami selalu membawa seorang nenek ke rumah sakit? Iya, nenek itu bilang kalau kau yang menabraknya, membuatmu membayar 70 juta. Jangan mulai. Berbuat baik tapi masih ditipu 70 juta, siapa yang sangka? Aku sangat menyesal. Aku putra dari nenek itu. Kami periksa rekaman keamanan dan menyadari itu kesalahpahaman. Akhirnya aku senang bisa menemukanmu. Jadi kau putranya? Aku sudah mencarimu kemana-mana. Aku sangat menyesal. Aku pemilik di sini. Di sini ramai. Ikut aku ke kantorku. Akan kukembalikan uangmu. Ayolah, ayo. Sudah aku kirim. Tolong kau periksa. Sudah aku terima. Aku harus menjelaskan. Ibuku menderita Alzheimer. Saat itu dia lupa. Dia mengira kaulah yang menabraknya. Ternyata aku salah tentangnya. Tidak sama sekali. Bagaimana bisa? Itu semua kesalahpahaman. Silakan duduk. Biar aku beritahu. Hari itu aku mengantar istriku bekerja. Dan karena kejadian itu, dia jadi terlambat bekerja dan bahkan dipecat. Apa? Siapa nama istrimu itu? Raisa. Tunggu sebentar. Anak muda, Raisa karyawan yang sangat mampu. Kau jangan khawatir, dia pasti tidak akan dipecat. Sebaliknya, aku akan menunjuknya sebagai manajer umum cabang. Benarkah? Tentu saja benar. Aku akan mengeluarkan surat penunjukannya sekarang. Ambil ini. Stempel perusahaan tidak ada padaku. Kau ke departemen personalia dulu. Lalu, aku minta manajer umum ke personalia untuk mencapnya untukmu. Baik. Oh iya, terima kasih banyak untuk ini. Aku akan ke SDM dulu. Baiklah, silakan hati-hati. Sampai jumpa. Pemecatan ya? Aku menerimanya. Tapi gimana dengan pesangon kami? Gimana dengan pesangon kami? Iya, di mana mana pesangon pesangon kami? Pesangon apa? Karena kamu terlambat, kamu membuat perusahaan rugi ratusan juta. Kamu pikir pantas dapat pesangon? Kenapa aku nggak pantas? Perusahaan apa yang memecat orang tanpa kasih pesangon? Benar, kami ingin pesangon kami. Ditambah pesangon, nggak boleh kurang. Kalau kamu nggak kasih pesangon, aku akan membawamu arbitrase. Iya, benar. Arbitrase. Raisa, jangan lupa, perusahaan kami punya tim hukum. Lakukan apa yang kamu mau, gugat kami kalau mau. Sekedar mengingatkan saja ya, gugatan bisa memakan waktu bertahun-tahun. Tim hukum perusahaan kami bisa menunda sampai kamu menyerah. Zena, biar aku kasih tahu ya, jangan cari masalah dengan kami, Raisa. Aku memang cari masalah, jadi apa? Aku akan mendorongmu sampai patah. Apa yang akan kau lakukan? Coba dilihat siapa yang berani mengganggu istriku. Gimana kamu bisa masuk ke sini? Ruyu dia. Siapa dia? Suamiku. Oh, jadi kamu suaminya Raisa yang selalu berbuat baik di luar sana. Apa kau Sena? Ruyo, kau benar-benar beruntung. Kata orang berbuat baik akan dibalas. Bagaimana kau bisa dipecat? Dia kehilangan pekerjaannya, semua karena suaminya berusaha menjadi orang suci. Itu disebut terlalu banyak hal baik. Siapa yang bilang istriku dipecat? Dia akan dipromosikan. Dipromosikan? Surat penunjukan. Itu benar-benar penunjukan untuk manajer umum cabang. Wah, bagaimana Surat bisa penunjukan? begini? Raisa,
suamimu sangat hebat. Jangan-jangan suamimu berhubungan dengan pimpinan perusahaan. Ini ditulis tangan oleh pimpinan perusahaanmu. Sayang, kamu kenal ketua kami. Iya. Raisa, ketika kau pergi ke cabang, bisakah dapatkan posisi untukku juga? Enggak. Tunggu. Aku sedikit bingung sekarang. Kalau mereka ingin aku bekerja di cabang, lalu mengapa mereka memecatku? Bukankah itu jelas? Kau harus dipecat dari kantor pusat sebelum bisa ke cabang. Benar, pasti begitu. Mau apa kau? Tunggu sebentar, surat penunjukan ini belum dicap. Apa? Belum dicap? Bukankah itu cuma janji kosong? Aku yakin surat penunjukan ini jelas-jelas dia yang menulisnya sendiri. Dia terlalu malas untuk menyelesaikan pemalsuannya, benar-benar setengah hati. Ruyu, suamimu berani sekali. Kamu bahkan berani memalsukan surat penunjukan. Aku tidak memalsukannya, bosmu benar-benar menulisnya. Aku muak. Hah, ketua menulisnya. Gimana mungkin gak dicap? Kamu berani memalsukan surat penunjukan, mengganggu ketertiban perusahaan. Itu kejahatan. Bukankah capnya ada pada manajer umummu? Dia akan datang untuk mencapnya Oh sebentar sayang, lagi. berhenti bicara besar dan minta maaf saja, sudah. Minta maaf sama siapa? Masih keras kepala ya? Tuan Dodi orang yang sangat sibuk. Kenapa harus meluangkan waktu untuk kesini? Siapa di antara kalian yang Raisa? Tuan Dodi? Siapa di antara kalian yang Raisa? Tuan Dodi? Tuan Dodi? Manajer umum. Tuan Dodi, Anda datang. Siapa di antara kalian yang Raisa? Tuan Dodi, saya. Tuan Dodi, Raisa ini sudah dipecat, tapi suaminya memalsukan surat penunjukan, bilang dia dipromosikan. Lihatlah. Benar, surat penunjukan ini benar untuk Raisa. Tuan Dodi, Anda pasti salah paham. Surat penunjukan ini lihat di sini, bahkan belum dicap. Ini jelas palsu. Tuan Dodi, saya bisa menjamin itu ditulis oleh suami Raisa. Tuan Dodi, suamiku memang ceroboh. Kalau harus menghukum seseorang, tolong hukum saya saja. Minta maaf pada Tuan Dodi cepat. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Itu ditulis oleh ketua. Benar. Tuan Dodi, lihat betapa nggak tahu malunya orang ini. Nggak ada satu kata pun yang benar, seolah-olah ketua tahu siapa dia. Siapa yang tidak tahu malu? Kau itu justru yang tidak tahu malu. Aku benar-benar mengenal ketuamu. Kamu masih berdebat? Belum cukupkah kamu membuat masalah untuk Raisa? Semuanya diam. Ini tidak bisa diterima. Aku bahkan tidak bisa menyela. Aku nyatakan, ini surat penunjukan asli. Aku kesini khusus untuk mengesahkan dan mencapnya. Apa? Ini nggak mungkin. Raisa, kau sungguh dipromosikan. Tidak percaya dengan yang kukatakan? Tuan Dodi, tolong jangan marah. Aku percaya Anda. Raisa, Dewan telah memutuskan menunjukmu sebagai manajer umum. Jalankan tugasmu dalam 3 hari. Terima kasih Tuan Dodi, saya nggak akan mengecewakan. Tunggu sebentar. Aku ingat seseorang baru saja bilang bahwa karyawan yang dipecat tidak akan dapat pesangon. Tuan Dodi, Zena bilang nggak akan kasih pesangon. Dia juga bilang bakal menuntut kami habis-habisan. Zena, kau berani sekali. Siapa yang memberimu hak untuk tolak pesangon karyawan? Tuan Dodi, itu Raisa. Dia yang bilang akan membawanya ke arbitrase, itu sebabnya aku. Kamu yang bilang nggak ada pesangon, makanya aku ingin arbitrase. Tuan Dodi. Saksi masih di sini, kau berani berdebat? Aku apa? Sebagai manajer SDM, kau salah gunakan kekuasaanmu, menghina bawahanmu. Orang sepertimu tidak pantas bekerja di sini. Kau dipecat. Tuan Dodi, aku cuma mencoba menghemat uang perusahaan. Aku nggak akan melakukannya lagi. Tolong lepaskan aku. Kita semua cuma karyawan. Jangan pikir karena kau di SDM kau lebih baik. Sekarang juga, segera kemasi barang-barangmu dan pergi. Baguslah, kau pantas mendapatkannya. Karena perlakuan kami buruk. Tuan Dodi sangat adil ya. Dia panutan sejati bagi kita semua. Aku harus bilang Tuan Dodi benar-benar orang yang jujur. Bos kita benar-benar orang berkarakter. Varian, Anda terlalu memuji. Aku cuma bertanya, apa hubungan antara kau dan ketua kami? Sebenarnya aku tidak terlalu mengenal ketuamu. Kami cuma bertemu sekali saja. Varian, kau terlalu rendah hati. Karena kau tidak ingin katakan, aku tidak akan paksa. Raisa, apa sebenarnya hubungan suamimu dengan ketua? Kelihatannya suaminya Raisa punya koneksi kuat. Gak heran dia berani berbuat baik. Dia jelas sangat berpengaruh. Sayang, kalau tidak ada lagi kita harus pergi. Hati-hati Varian. Iya. Gak mungkin sayang. Apakah kamu benar-benar mengenal ketua kami? Kau ingat minggu lalu aku membantu seorang nenek? Nenek yang mana? Yang menipu uang kita. Oh, Nenek itu ibu dari ketuamu. apa? Apa?
Kebetulan sekali. Cuma kebetulan sebanyak itu. Biar aku beritahu, nenek itu sedikit pikun ketika aku membantunya dia bersikeras bahwa akulah yang menabraknya. Kemudian ketuamu memeriksa rekaman keamanan. Sadar kesalahpahaman jadinya begini. Ya ampun. Jadi berbuat baik benar-benar membawa balasan. Terima kasih, sayang. Jangan konyol. Sudah aku katakan sejak lama aku tidak percaya. Mulai sekarang apapun yang kamu katakan aku akan percaya. Ponselmu. Halo, Ibu. Oh, oke. Aku akan segera ke sana. Orang tuaku baru saja kembali dari perjalanan. Aku harus menjemput mereka. Aku ikut denganmu. Kamu sebaiknya nggak ikut. Soalnya mereka sekarang masih kesal karena beberapa hari lalu kamu kasih pusaka keluarga kita kepada pihak berwenang secara gratis. Pasangan tua itu dalam kemarahan pergi berlibur. Pola pikir orang tuamu sempit. Siapa yang kamu panggil pola pikir sempit? Benda itu harta nasional. Tentu harus diserahkan pada negara. Itu perbuatan baik. Iya, aku mengerti. Tapi apakah mereka bahkan mengerti? Mereka cuma buru-buru kembali karena Kiki tiba-tiba sakit. Baiklah, kalau begitu kau pergi sendiri. Aku pergi. Halo, Bu. Nak, kamu harus datang ke kantor penjualan perumahan Zen cepat. Ayahmu berkelahi dengan satpam. Berkelahi dengan satpam. Ibu, apa yang terjadi, Bu? Kenapa kemari? Aduh, aku cuma berpikir bahwa Kiki akan mulai sekolah dasar dan sekolah di distrik kita nggak terlalu bagus, iya kan? Distrik sekolah kompleks Zen itu merupakan yang terbaik di kota. Jadi aku pikir aku akan datang melihat dengan ayahmu. Ayah mana? Aduh, kamu lebih baik menariknya pergi. Dia berdebat dengan para penjaga di sana. Bagaimana bisa berdebat dengan mereka? Aku datang untuk melihat rumah. Kau perlu melihat berapa banyak uang yang kupunya. Kalian orang-orang konyol. Ini pertama kalinya aku mendengar persyaratan yang begitu absurd. Ini komunitas kelas atas. Tidak sembarangan orang bisa datang dan melihat-lihat. Tepat. Kalau mau melihat rumah, tunjukkan bukti dana dulu. Setidaknya ratusan juta. Kau mengerti? Bukti dana apa? Aku tidak mengerti. Aku tidak mau berdebat dengan kalian. Orang desa yang bahkan tidak tahu bukti dana itu apa mau melihat rumah di kompleks Zen? Tepat. Tidak mungkin. Hari ini aku bersikeras untuk masuk. Kau berani mendorong ayahku lagi, aku tantang kau. Bukti dana ya? 1 miliar cukup? Orang desa miskin dan pembohong yang cepat bicara. Ayah dan anak sama saja. Ini, tunjukkan 1 miliar. Aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. Aku akan membawamu masuk dengan tandu untuk melihat rumah. Ayo, verifikasi. Ambil mesin verifikasi. Saldo Anda 1.600.038.000. Verifikasi berhasil. Apa? Lebih dari 1 miliar? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin katamu, Tidak mungkin? Lihat, apa ini tidak mungkin? Dia benar-benar punya 1 miliar. Kakek, aku buta akan kebesaranmu. Maaf. Aku bersujud padamu. Mereka fleksibel ya. Dibilang berlutut, mereka berlutut. Hei kamu, ini semua salahmu karena berdebat dengannya. Sekarang kelihatannya seperti kita membuli dia. Tolong jadilah orang yang lebih besar. Jadilah orang yang besar. Tidak lihat. Apa yang kau lakukan? Bangun. Cepat bawa kakek untuk melihat rumah. Ayo bantu aku. Baik. Ayo cepat bantu. Jangan bergerak. Tenang. Cepat kita punya klien VIP. Ayo cepat verifikasi aset 1 miliar. Bagaimana kalau turunkan aku dulu baru kita bicara? Iya. Kakek, kami akan pergi. Santai saja. Silakan. Oh iya. Silakan cepat. Aduh. Hai, apakah kalian bertiga? Silakan lewat sini. Tuan, boleh tahu nama belakang Anda? Namaku Rian. Oh ya, ceritakan sedikit tentang properti yang ada di sini. Iya, Pak Rian. Saat ini kompleks Zen kami dibagi menjadi unit standar dan premium. Apa bedanya? Penempatan sekolah berbeda. Anak-anak dari unit standar dimasukkan ke kelas reguler. Unit premium kasih akses ke kelas elit. Aku baru saja dengar di luar kalau kelas elit di SD Zen cuma memiliki 20 tempat. Bahkan orang kaya pun berebut untuk mendapatkan tempat itu. Tapi mereka nggak bisa masuk. Anda benar sekali, Nyonya. Tempat di kelas elit sangat terbatas dan sangat sulit untuk masuk. Tapi kalau Anda membeli salah satu unit premium kami, tempatnya terjamin. Nah, kita ambil unit premium. Apapun yang ayah katakan, ambil unit premium. Oke. Kita ucapkan selamat kepada Tuan Ziran untuk pembelian unit premium di Kompleks Zen. Luar biasa. Wah, sungguh. luar biasa. Selamat Tuan, selamat. Sudah habis.
Apanya yang habis? Pak Rian, kami cuma memiliki 2 unit premium yang tersisa, salah satunya baru saja terjual. Oh, kalau begitu cepat. Kami akan ambil yang terakhir, tanda tangan kontrak, ayo cepat. Iya, beli dengan cepat. Sebelum yang terakhir juga habis. Cepat. Pak Rian, untuk unit terakhir ketua kami gak mengizinkan kami menjualnya, jadi Kenapa tidak diizinkan dijual? kami gak tahu detailnya. Ketua sendiri yang kasih perintah, di luar kendali kami. Apa Anda bisa telepon dan tanya? Pak Rian, seorang pria dengan status seperti Anda pasti punya teman di lingkaran Anda yang mengenal ketua kami. Mungkin Anda bisa minta teman untuk tanyakan. Siapa ketua Anda itu? Orang itu. Mengapa dia terlihat sangat familiar? Biar aku tanyakan. Apa yang terjadi sampai kau melompat ke sungai? Kau lihat kan bagaimana apa yang kau alami? Aku beritahu sesuatu ya teman. Kau punya kehidupan yang panjang di depanmu. Apa yang mungkin terjadi besok, tidak ada yang tahu. Kau cuma punya satu kehidupan. Itu hadiah dari orang tuamu. Terima kasih, aku tidak akan lompat lagi ke sungai. Kalau aku pernah dapat kesempatan, aku pasti akan membalasmu. Itu baru benar. Liam? Pak Rian, jangan bilang kau benar-benar mengenal ketua kami. Aku selamatkan nyawanya. Apa? Apa? Kau menyelamatkan ketua kami? Tunggu sebentar. Lihat apakah ini nomornya. Oh iya, ya itu dia berakhiran 48. Tunggu sebentar, aku akan telepon dia. Hei, Pak Rian. Aku baru saja berencana untuk datang dan berterima kasih. Tidak kusangka kau menelponku duluan. Sebenarnya ada bantuan yang kubutuhkan. Tidak perlu formalitas begitu. Katakan ada apa? Saat ini aku di perumahan Zen dan penjualmu bilang bahwa unit Supreme One itu tidak dijual. Tapi aku ingin membelinya. Oh, Supreme One ya. Unit itu sebenarnya aku simpan khusus untukmu. Aku berencana memberikannya padamu. Kau di kantor penjualan sekarang? Iya, aku di sini. Sekarang aku ada di kantor penjualan. Kau tunggu di sana. Aku akan segera datang. Iya, baik. Dia sedang kemari. Ibu ayah, ketua mereka akan datang. Dia bilang Supreme One disimpan khusus untuk kita. Enak. Kau benar-benar kenal ketua mereka. Aku selamatkan nyawanya. Lihat kan, anak kita benar. Perbuatan baik benar-benar membawa hasil. Dia yang asli. Gak cuma memverifikasi 1 miliar, ketua bahkan menyimpan unit untuknya. Aku lebih baik merawatnya dengan baik. Pak Rian, Ya? Karena ketua kami bilang itu disimpan untuk Anda, izinkan saya mengantar Anda dan keluarga ke Supreme One untuk melihat denah lantai dulu. Baik, ayo kita lihat. Ayo. Tunggu. Sania, apa yang kau lakukan di sini? Ini grand opening, tentu aku di sini. Carla, Supreme One gak dijual. Kamu gak tahu itu? Sania, Pak Rian mengenal ketua. Mereka baru saja berbicara di telepon. Ketua bilang dia kasih Supreme One padanya. Carla, dan kau sungguh percaya itu? Tapi Pak Rian dan ketua sungguh bicara di telepon. Aku istri ketua. Gimana bisa aku gak tahu kalau dia kasih rumah? Jadi kau adalah istri Liam. Liam dan aku sudah lama berteman. Aku selamatkan nyawanya. Kapan tepatnya nyawa suamiku pernah dalam bahaya? Gimana mungkin aku nggak tahu? Aku benar-benar selamatkan dia. Kamu masih mengoceh omong kosong. Seseorang, keamanan. Nyonya, apa yang terjadi? Apakah kita serius membiarkan siapa saja masuk ke perumahan Zen sekarang? Untuk apa aku membayar kalian? Sudahkah kalian verifikasi dananya? Nyonya, kami sudah... Dia punya 1 miliar. Jadi apa kalau dia punya 1 miliar? Supreme One kami tidak dijual. Aku baru saja telepon suamimu itu. Dia bilang tempat ini disimpan untukku. Iya benar. Sania, kenapa kamu gak telepon dia dan mencari tahu? Menelpon untuk apa? Aku ini istri ketua. Kalau kami kasih properti kami, kamu gak pikir aku akan tahu? Nona, 1 panggilan telepon gak membutuhkan 1 menit. Anakku gak akan pernah berbohong. Dia gak akan berbohong. Kamu bilang seseorang kasih rumah seperti ini. Gunakan akalmu, pikirkan. Kau, ayah, sudah ya. Baik. Kami berhenti bicara denganmu, oke? Biar suamimu jelaskan ketika datang. Ayo, ayah, duduklah. Sekarang, keluar dari kantor penjualan ini segera. Suamimu telepon dan aku disuruh tunggu di sini untuknya. Baiklah, jadi kamu gak mau pergi. Kalian berdua, buang mereka untukku. Nyonya, itu kelihatannya tidak benar. Dia memverifikasi dananya Kamu? masuk. Nyonya, mungkin kita harus menunggu ketua. Jadi kalian berdua gak akan melakukan apapun. Percayalah, aku akan memecat kalian berdua dan kalian gak akan dapat sepeser pun. Kalian mau apa? Tuan, tentang ini maaf ya. Kami harus membawa Anda keluar lagi. Kalian berdua tidak keberatan latihan ya? Jangan sentuh anakku. Mengapa kalian menggunakan kekerasan? Berhenti. Berhenti. Dia di sini. Lepaskan dia.
Sayang, kamu akhirnya datang. Ini orangnya. Dia bersikeras bahwa dia penyelamatmu dan bahwa kamu akan kasih kepadanya unit Supreme One. Dia itu penipu. Siapa yang bilang dia itu penipu? Dia memang penyelamatku. Jadi benar ucapannya itu. Bertahun-tahun lalu, karirku hancur. Ingin bunuh diri ke sungai. Parian datang membantuku waktu itu untuk tetap hidup. Kalian malah berani macam-macam. Pak Kepala, bukan aku Pak, tapi Nyonya yang menyuruh kami. Kita semua Tapi, minta maaf. Pak Rian, maafkan saya. Saya nggak tahu Anda penolong suamiku. Tidak apa-apa, cuma salah paham saja. Yang penting dibereskan. Pak Leo, aku minta maaf ya. Iya. Silakan kemah. Iya. Kau. Pengumuman, juara utama, Pak Leo tanpa tanggungan biaya. Pengumuman, juara utama, Parian tanpa tanggungan biaya. Orang ini pasti tinggi posisinya. Kepala perumahan Zen kasih dia rumah. Benar sekali, pasti dia orang besar. Iya, Parian, biar aku antar lihat rumahnya. Liam, dengarkan aku dulu. Rumah ini tidak bisa aku terima gratis. Harganya berapa biar aku bayar? Parian, Anda seperti sama siapa saja. Waktu itu Anda menolongku, Pak. Maksudmu hidupku lebih rendah dari harga rumah? Bukan begitu maksudnya. Pak Tapi Rian, sudah jangan sungkan. Nah, bahkan Pak Liam saja sudah bicara begitu. Sudah kita jangan malu-maluin lah. Kita terima saja, aduh, terima saja. Ibu, benar kata Tante. Itu cuma rumah kan? Kalau kau menolak, berarti kau menghinaku. Om, Tante, kita lihat rumahnya dulu ya. Oke, baik. Ayo pergi. Anak kita hebat sekali. Orang memberikan dia rumah di Kompleks Zen. Anak kita hebat sekali ya. Nak, mulai sekarang ibu akan selalu baik padamu. Kamu tenang saja ya. Sudah aku bilang dari dulu juga kan, hal baik akan datang pada orang baik, ya kan? Iya, benar. Kamu benar. Kau benar. Iya. Sayang, ibu ajak kamu makan nih. Iya. Kiki sudah sembuh sekarang. Kalian ada rumah dekat sekolah. Sungguh beruntung ya. Ayo, kita bersulang. Bersulang. Ternyata menantuku senang berbuat baik. Ini benar-benar berita baik. Rian, sebelum ini ayah dan ibumu salah padamu. Kami selalu bilang perbuatan baikmu itu cuma buang-buang waktu. Itu memang pikiran dangkal kami. Kau jangan dendam ya. Ayah, tidak perlu dirisaukan lah. Aku itu bukan pendendam kok. Apa ya istilahnya? Ayah, Rian gak sereceh itu. Rian, Iya. kamu sukses sekarang. Kamu sudah dewasa dan bertanggung jawab, putriku. Gak salah menikahimu. Iya kan? Raisa, kau tenang saja. Dengan Rian tidak akan menderita. Tapi kakak laki-lakimu di rumah sakit sudah bertahun-tahun tidak dapat promosi juga. Bikin sakit kepala. Ayah, jangan khawatirin kakak. Keadaannya juga pasti membaik. Dia telepon. Cepat kau tanya, kapan selesai kerja? Kita tunggu dia. Saat dia kembali akhirnya sekeluarga kumpul. Dia ini terus-terusan lembur di rumah sakit. Benar-benar sulit. Halo? Nak, kapan selesai kerja? Raisa dan Rian ada di rumah nih. Ibu, cepat bawa pusaka keluarga ke rumah sakit sekarang, Bu. Ada masalah. Hah? Masalah apa? Ibu jangan banyak tanya, bawa saja ke sini secepatnya. Sudah ya, Bu? Halo? Aduh, dia butuh pusaka keluarga buat apa? Pusaka keluarga kita sudah diberikan ke pihak berwenang oleh Rian. Hal ini aku belum memberitahukan padanya. Terus gimana ini? Ibu, ayah, jangan khawatir. Orang baik akan dapat hal baik. Kakak tidak seperti itu. Aku akan ke tempat dia sekarang. Ayo, Ayo. Apa? Pusaka keluarganya diberikan ke pihak berwenang? Kak, kata Rian, cermin anggur makhluk laut kita itu harta karun nasional, jadi dia kasih ke pihak berwenang. Benar, harta karun nasional utama tentu harus dikembalikan. Perbuatan baik akan berbuah baik. Perbuatan baik? Buat apa berikan pusaka keluarga ke pihak ini? Habislah. Habis, hancur semua. Kakak, kau jangan menangis dulu. Coba jelaskan apa yang sebenarnya terjadi.
Direktur RS kami sudah mengincar pusaka keluarga kita dari dulu. Sekarang sedang ada sengketa medis. Mereka mau aku tanggung semuanya. Direktur bilang kalau aku bisa memberikan pusaka itu padanya. Kalau aku bisa memberikan padanya. Kalau tidak, aku mau dipenjara. Apa? Penjara? Hah, harus gimana ini? Kau tidak salah. Kenapa membelanya? Benar. Dia memaksamu memberikan pusaka itu namanya pemerasan. Aku harus bagaimana lagi? Yang punya kuasa lah yang menang. Tanpa pusaka itu, aku tamat. Aku ada ide. Ide apa? Ya. Dia itu hanya membual. Ada ide apanya? Tanpa pusaka itu, aku akan tetap mati. Rian, kau ini pembawa masalah. Setelah hancurkan keluargamu, kau mau menghancurkan keluarga kita. Kak, kau jangan panik dulu. Aku akan bantu menyelesaikan. Kamu ada rencana apa? Cepat kasih tahu, aku makin tegang nih. Orang yang bertanggung jawab di tempatku menyimpan pusaka itu. Dia baru-baru ini dipindahkan ke namanya Divisi Sintang. Aku telepon dia. Divisi Sintang? Itu tempat buat selidiki kasus korupsi dan tindak suap, penyalahgunaan kuasa, divisi tingkat atas. Mereka bisa langsung tindak dan lapor ke pejabat kerajaan. Rian, kau punya kenalan orang divisi Sintang? Iya. Ya sudah, cepat telepon, cepat. Nah, kita tunggu ya. Kak, tenang. Rian bilang bisa, pasti bisa, ya. Siapa yang bisa buktikan dia benar? Mana ada kebetulan seperti itu? Mau telepon juga tidak ada gunanya. Iya, oke, baik. Begitu saja. Orang divisi Sintang itu akan segera ke sini. Kakak, kau tenang saja, aman kok. Oke. Wah, beneran. Syukurlah kalau begitu. Nak, kamu akan segera aman, baik-baik saja. Rian, kau benar-benar sesuatu. Sekali telepon orang divisi Sintang langsung ke sini. Aku, kakak ipar, aku barusan terlalu panik. Terlalu keras bicaranya. Aku tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, kita kan keluarga. Tidak perlu sungkan ya kan? Miko, sudah kuberikan banyak waktu. Pusaka itu apa sudah kau bawa? Begini Pak Direktur, cermin anggur makhluk laut ini harta karun nasional negara. Mana bisa diberikan padamu? Apa kau ini bodoh? Apa katamu? Masih mau ambil pusaka kami? Jangan harap. Oke, Miko, berani kau ya? Tanpa cermin pusaka itu, kau akan mati. Kau ini direktur rumah sakit kan? Sudah kambing hitamkan bawahanmu, masih memeras juga. Sungguh profesional. Aku laporkan kau sekarang juga. Aku mau bertarung sampai akhir. Orang kecil seperti kalian berani menantang? Asal tahu, sudah kuulik kebusukan kalian. 3 generasi semuanya petani miskin. Kalian pikir bisa melawanku? Aku habisi kalian. Arogan. Sangat arogan, sangat amat arogan. Lihat saat divisi Sintang tiba, masih berani begini atau tidak? Kau ini memang pintar membual ya. Kebanyakan menonton drama Cina, menunggu bisa bangkit. Divisi Sintang, divisi tingkat atas yang lapor ke pejabat kerajaan. Orang kecil kumuh seperti kalian mengira bisa langsung ke surga begitu? Sungguh lucu. Kau lihat saja nanti, terserah kau mau bilang apa. Miko, kau berani juga ya. Selagi masih jadi dokter, cepat periksa otak keluarga pada masalah atau tidak. Kau menjaga. Insiden medis itu semua karena Miko. Tahan dia. Asal kau tahu Miko, pembusuklah di penjara. Mulai 3 tahun, 10 tahun tidak cukup. Tahan dia. Siapa yang berani bergerak? Divisi Sintang akan segera ke sini asal kalian tahu. Beraninya menampar orang. Ini tempatku, suka-suka akulah. Mau pukul dia atau tidak? Silakan merasa di atas awan. Divisi Sintang, mana? Mana mereka? Perlihatkan padaku. Divisi Sintang tiba. Mereka di sini. Habislah kau. Kecelakaan ini sudah kulaporkan pada mereka. Mereka datang untuk membawa Miko. Habis kalian. Kau menyalahgunakan kekuasaan. Kau pikir mereka itu sepertimu apa? Yang buta hukum? Hukum cuma omong kosong. Asal kau tahu. Di masyarakat, uang dan kuasa yang berhak dituankan. Kau lihatlah. Direktur Ferry, kalian datang tepat waktu. Yang bertanggung jawab atas insidennya yaitu Miko. Miko tidak merasa bersalah sampai bawa keluarganya untuk drama. Direktur Ferry, cepat tahan dia, biar jadi pelajaran. Direktur Ferry, bukan seperti itu dia. Tutup mulutmu. Kalian berdua keluar. Direktur Ferry, selama kau bawa Miko pergi, aku akan kubuat waktu kalian berharga.
Direktur Ferry, kenapa kamu memukulku? Kau layak dipukul. Parian, mohon maaf. Aku terlambat. Tidak apa-apa. Dia, demi dapat pusaka keluarga, sengaja menjebak kakak iparku. Sampai mengancam, kalau kakak iparku tidak memberikan pusakanya, dia akan masuk penjara. Biar tidak mengadu. Kau Gunawan, kau memakai posisimu buat terang-terangan memeras orang ya? Kau tidak sabar masuk penjara? Direktur Ferry, semuanya berbohong. Dia bilang ini tempatnya, bisa sesukanya, dan memukul Rian. Apa? Ini buat korupsi dan kejahatanmu dan suap kotormu. Ini juga buat sudah tidak melihat, tidak ada otak, serta remehkan orang. Dan yang ini untuk kesombonganmu atas perbuatan tidak enak kepada Pak Rian. Kau sungguh tidak tahu ya seberapa hebat kontribusinya untuk negara. Direktur Ferry, Pak Rian, aku tidak tahu Anda bisa sehebat itu. Kalau tahu aku tidak akan berani apa-apa. Pak Rian, tolong aku tunduk padamu, Pak Rian. Bukannya kau bilang kami orang kecil tadi ya? Katamu 3 generasi kami cuma petani kumuh, ya kan? Pak Rian, aku salah, aku tidak tahu diri jadi menyinggung Anda. Tolong jangan permasalahkan lagi, anggap aku kentut. Bagaimana? Direktur Ferry, lihat kan? Munafik, tidak bertulang, pemerasan, dan juga suap yang seperti ini. Divisi Sintang akan apakan? Parian tenang saja. Gunawan akan dicopot dari jabatan direkturnya. Dia juga akan bertahun-tahun di penjara. Mulai 3 tahun, 10 tahun tidak cukup. Direktur Ferry, jangan. Tolong jangan. Parian tolong. Parian, aku salah. Aku sadar aku salah. Aku ada tanggungan orang tua dan anak. Bawa dia pergi. Parian. Iya. Parian, harta karun nasional cermin anggur makhluk laut ini 2 hari lagi akan ada di pameran museum. Pejabat museum mau mengundang kalian sekeluarga. Pemotongan pita, benarkah? Pastinya itu benar. Selain itu, kalian akan dapat penghargaan kelas khusus, sertifikat, dan medali. Kau akan dapat perlakuan istimewa di segala aspek kehidupanmu. Contoh, kalian pergi berlibur. Kalian sekeluarga bisa dapat tiket masuk gratis semuanya. Pak, kamu dengar tadi? Mulai sekarang tiket kita semua gratis. Lihatlah, Rian donasikan pusaka keluarga. Sungguh langkah yang bagus. Begini Pak Rian, aku baru saja dipindah ke divisi Sintang, tidak bisa ikut denganmu. Tapi semuanya sudah kuatur. Kau cari saja Direktur Ban. Dia akan membawamu untuk acaranya. Oke, bagus. Tidak apa-apa. Ini suatu kehormatan kami bisa ke sana. Baik Pak Rian, kalau begitu aku permisi dulu. Sampai jumpa. Kali ini, untung ada Rian. Kalau tidak, anak kita ada masalah besar. Nak, kamu harus makasih ke dia. Kakak, kali ini aku sangat berterima kasih padamu. Menurutku, kau benar. Berbuat baik akan berbuah baik. Rukun ya, kakak baik ya. Lusa jam 3 sore, kita semua akan ke museum mendapat penghargaan. Ayah, aku nggak bisa ikut ya. Aku harus laporan ke kantor. Aku ada operasi. Tidak apa-apa, kalian kerja saja. Aku temani ayah dan ibu. Kau tenang saja. Tunggu, belum buka. Jam 3 baru bisa. Halo, begini. Keluarga kami mendonasikan harta nasional di museum. Kami mau ambil penghargaan, lihatlah. Undangannya? Tidak diberikan. Gak ada undangan, gak bisa masuk. Siapapun yang donasi akan kacau nanti. Nona, kami sungguh donasi. Sudah begitu, harta nasional utama. Apa? Harta nasional utama? Benar. Hari ini cuma ada satu benda yang dipamerkan. Kalian bilang kalian yang donasi. Mimpi apa kalian semua? Sikapmu kenapa seperti itu? Yena, ada apa ini? Pak Zaki, 3 orang ini ngaku donasi harta nasional. Gak ada undangan. Terus mau seenaknya masuk. Anda donasi artefak apa ya? Ini cermin anggur makhluk laut keluargaku. Cermin anggur makhluk laut, keluargamu yang donasi. Kalian tahu tidak artefak ini tingkatannya berapa? Tiket saja tidak bisa beli, masih berani mengaku-ngaku begitu. Pak Zaki benar sekali. Orang miskin kayak kalian, jangankan donasi harta berharga kayak gini, di jalan pun waktu nemu uang 1.000 aja, gak akan mau dibalikin. Siapa yang miskin? Ya kamu lah. Kenapa? Gak bisa beli tiket, jagain cucu aja di rumah. Banyak orang kaya kalian.
yang harus kuusir. Berani bilang sekali lagi. Ayah, sudah tenang dulu ayah, tenang. Tidak usah diladeni. Akan aku telepon Direktur Ferry. Tenanglah, tenang ya. Wanita ini menyebalkan. Cepat lapor ke penjaga. Usir mereka. Pameran mau mulai, malah mencari masalah di sini. Penjaga, ke sini. Ada orang rusuh di sini. Kalian bawa mereka pergi jauh. Nona, masuk saja belum berdiri saja kenapa? Ganggu. Tentu saja mengganggu. Silahkan pergi. Aku nggak akan segan. Aku juga tidak menyangka bisa begini. Dunia ini punyamu kah? Aku berdiri begini juga paham. Ini fasilitas publik. Hari ini aku berdiri di sini. Mau apa kalian? Penjaga, usir mereka semua. Hei, mau apa? Mau apa kalian? Mau apa kalian? Kalian ini sungguh ya, mengaku-ngaku donasi artefak, keterlaluan. Kau lukai penjaga kami. Kau tahu masalah kalian bagaimana? Penipu atau bukan, tunggu saat Pak Zen kesini. Dikira kalian berhak dapat sapaan khusus ya dari Pak Zen? Jijik. Coba lihat benar-benar diri kalian di kaca deh. Masih berharap ketemu Pak Zen. Staf museum? Sikap macam apa ini? Ngomong sama kalian sudah jelas. Kok gak ada yang masuk? Dengar apa? Pusaka utama berharga itu kalian yang donasi. Dikira bakar sesajen palsu bisa bikin kamu tulus. Nona, kata-katamu kotor sekali. Kalau begitu, pusaka berharga ini akan kami tarik kembali. Ya, kami tarik kembali. Silakan saja kalau bisa. Masih bersikeras pusaka itu punyamu. Oke, aku mau lihat bagaimana mengadakan pameran lalu kuambil. Kamu. Ayah. Lepaskan aku. Ayah, Biar tunggu, aku ayah. tarik lagi Ayah. pusaka keluargaku. Tidak mau donasi. Ayah, tenang, Minggir. ayah. Lepas. Ayah, Lepas. Tidak mau Aku donasi. telepon polisi. Minggir. Kau Lepaskan ayahku. Aku jelaskan pada kalian ya. Mau kalian donasi atau tidak, aku tidak peduli. Hari ini, suka atau tidak, tetap saja harus donasi. donasi bapakmu. Lepaskan aku. Itu pusaka milikku. Orang tua itu arogan Milikku. sekali. Gak Lepas. dengar, ini cermin anggur makhluk laut. Kamu berani rusak promosi museum kita. Kubuat kamu menyesal nanti. Iya, kalian bertiga ini ya, begitu datang di museum langsung membuat kacau. Kenapa diam saja? Langsung bawa ke biro penegak hukum sekarang. Ayo cepat, jangan gerakan tangan, jangan gerakan kaki. Ayah, direktur akan kesini. Cuy, kalaupun Pak Zen yang datang, kamu rusak pamerannya. Poster itu dia nggak akan lepasin kalian. Benar. Kurang ajar. Direktur, akhirnya sampai juga. Direktur, lihatlah orang-orang ini yang membuat kacau. Mereka sampai merusak posternya. Diamlah. Aku. Anda pasti Pak Rian, donasi cermin anggur makhluk laut. Iya, itu aku. Ibu Lia. Kalian tetap anak dari ayah dan ibu kan? Iya, aku berubah pikiran. Cermin anggur makhluk laut tidak jadi donasi. Ada apa ini, Pak? Jangan buru-buru. Kalau begitu tanya dua orang stafmu ini apa yang sudah terjadi. Direktur, aku sungguh tidak tahu. Direktur, aku harus apa sekarang? Dia kan yang donasikan pusaka nasionalnya. Ngawur kamu. Kita terus bilang kalau kita ini donaturnya. Kalian sembarangan mau mengancam kami. Suruh penjaga usir kami. Aduh. Harian sekeluarga, mereka baik hati. Mereka donasikan cermin anggur makhluk laut di sini. Itu kontribusi yang terbaik. Pak Zain, Pak Zain, itu mereka yang sudah memaksa aku sampai segininya. Aku... Nona, kau jangan asal bicara ya. Kapan kami pernah memaksa masuk? Aku menjauh karena mau telepon. Pada saat aku menengok, kau yang membuat rusuh. Apa begini cara kerjamu? Manajer Zaki, itu dia yang suruh aku panggil penjaga usir mereka. Zaki, kau berani begitu pada donatur? Keluar sekarang. Museum tidak butuh orang yang seenaknya menggunakan kuasa. Direktur, aku salah. Aku ada keluarga. Lama sekali dapat posisi seperti ini. Maafkan aku. Aku tahu aku salah. Pak Rian, aku tahu aku salah. Aku dibutakan, aku meremehkan Anda. Maafkan aku. Seenaknya saja kau bicara. Direktur, kita ke dalam saja. Silakan. Di sini. Tunggu dulu. Pak Rian.
Parian, ayah mertuaku memang agak emosian. Yang tadi itu cuma karena emosi saja. Artefak tetap akan dipamerkan. Tenang saja. Siapa bilang aku emosian? Aku sekarang tidak mau donasi lagi. Pusaka ini sudah menjadi milik keluargaku. Keras kepala ayah kamu lagi, jangan dengarkan. Pak Zain, kita pergi. Wah, turut bahagia yang indah. Kalian telah membuat hal yang begitu besar. Pastinya orang baik dapat yang baik. Benar hal yang baik datang dari berbuat baik. Iya, penghargaan akan dimulai. Semuanya, silakan. Hari ini, debut artefak harta nasional utama cermin anggur Makhluk Laut. Aku sangat berterima kasih kepada Pak Rian, Pak Santos Xavier dan Bulia untuk donasi yang murah hati. Tanpa ketulusan mereka, tidak akan ada pameran seperti sekarang. Mari tepuk tangan bersama. Terima kasih kepada mereka. Selanjutnya, undang mereka bertiga ke sini untuk ikut pemotongan pita. Ayah, 3, 2, 1. sementara itu, kita juga akan mengenalkan dengan kelas khusus sertifikat dan medali. Mulai sekarang dari Pak Rian, silakan nikmatilah hadiahnya. Wah, hebat. Itu yang membantu aku kan. Tidak disangka dia donasi harta karun nasional. Sangat dermawan. Parian, Parian, Anda ingat denganku? Sepertinya tidak asing. 2 tahun lalu macet parah. Kau bawa motor antar ke bandara. Apa kau ingat? Hei, adik. Mau kemana? Mau ke bandara. Kau bawa motor apa? Bukan motor. Kalau mau ikut akan aku antar ke bandara. Baiklah. Terima kasih banyak kakak. Berangkat. Hati-hati. Aku ingat sekarang. Hampir ketinggalan pesawat. Kau pria terpuji. Bantu tanpa imbalan. Tidak disangka bertemu di sini. Tidak disangka cermin anggur Makhluk Laut itu ternyata punyamu. Kau akan menginspirasiku. Belajar apa dariku? Karena ayah dan ibu mertua yang penting belajar. Sekeluarga sangat berkelas. Sabtu aku pameran mobil. Kalau kau butuh, boleh lihat. Ini kartu diskonnya. Iya. Kartu diskon mobil. Beli mobil dapat diskon. Benar. Bisa diskon berapa? Bisa diskon 90%. Kami tidak bisa terima, terlalu mahal. Kami tidak manfaatkan, kami tidak mau. Ini oleh-oleh dari Pak Liam. Jangan bikin kita malu, benar kan? Tante benar. Jangan sungkan. Terima kasih Pak Liam. Tidak apa-apa. Ini kartu namaku. Kalau mau lihat mobil, bisa hubungi aku. Iya baik. Aku duluan. Hati-hati. Jadi Rian benar kan? Melakukan hal baik memang ada balasannya. Lihat, keluarga kita punya rumah, kita cuma butuh mobil. Dan gitu aja, seseorang kasih kita kartu diskon. Rian, beberapa hari ke depan kau harus bawa istrimu ke pameran mobil. Tidak punya mobil itu sangat merepotkan. Iya benar. Kita harus beli satu. Sayang, yang ini bagus. Yang mana? Yang ini? Kalau begitu ayo lihat. Kalian berdua di sini untuk lihat-lihat. Iya. Biar kami tunjukkan. Raisa, dunia memang sempit ya. Sayang, itu pasangan yang membuatku dipecat. Mereka, tapi tidak kelihatan kaya. Raisa, kamu kira naik jabatan membuatmu kaya tiba-tiba? Kalian tahu berapa harga mobil ini? Berapa? Pak, ini keluaran terbaru Bahari. Mobil mewah nomor 1 Awan 2 harga awalnya 290 juta. Berapa? 290 juta? Sayang, terlalu mahal. Takut ya kamu? Hah? Lihat, aku gak bermaksud meremehkan. Tapi untuk orang seperti kalian, kesempatan ditabrak mobil ini lebih tinggi dibanding kesempatan membelinya.
Orang miskin seperti kalian bisa bekerja seumur hidup, tetap tidak akan bisa bayar ban mobil ini. Benar. Sayang, terlalu mahal, gak layak dibeli. Harganya bukan masalah buat kita. Kalau kau suka, kita beli. Hah? Mau beli pakai apa? Pakai nyawamu, hah? Kau semiskin itu. Dan mau beli mobil ini. Heh, kenapa tidak beli ambulan aja? Kau tahu caranya bicara, jadi aku tidak bisa beli dan kalian bisa. Tentu suamiku bisa membelinya. Wakil direktur di sini itu ayah suamiku. Mobil apapun di sini bisa dibeli suamiku pakai diskon. Iya. Berapa uang di kantongmu sampai pikir bisa beli mobil ini? 140 miliar. Berapa? 140 miliar. 140 miliar. Sekalian saja 140 triliun. Lihat kau omong besar, tapi tidak ada buktinya. Dia pikir aku ngomong kosong ya? Berapa harga mobil ini biar aku beli? Bu, aku kasih tahu jangan biarkan dia membodohimu. Jangankan 140 miliar, 140 juta saja dia nggak mungkin punya. Heh, Bu, kalau dia tidak punya uangnya, kau akan ikut malu nanti. Ini cukup. Oh, aku panggil manajer sekarang juga. Ada apa ini? Jangan-jangan mereka kaya. Meski pakai uang muka 10%, mereka punya uangnya. Sayang, aku nggak peduli. Kamu harus menjaga kehormatanku. Kita harus beli mobil ini. Sayang, kau jangan khawatir, ya. Aku cuma mau tahu siapa yang punya uang membeli A12 ini. Oh, Tuan Muda Chandra. Benar sekali. Manajer, itu bukan dia yang mau beli yang itu. Kamu lihat jelas saldonya? Sangat jelas. Pak, kamu yakin kamu mau beli mobil ini? Aku yakin. Bagaimana kalau aku mau membelinya? Kami cuma punya satu model A12. Kalau kalian berdua mau, aku harus pilih yang punya tawaran terbaik. Yah, satu rambut kakiku saja lebih tebal dari pinggangnya. Dia tidak sebanding denganku. Benar, kami pilih tawaran paling menarik. Kamu berani? Iya, mobil ini memang bagus. Tapi kau tahu aku suka berbuat baik. Kalian suka mobil ini kan? Oke, ini milik kalian. Hah? Kau berikan ini padaku? Iya, kau tidak salah dengar. Ini punyamu, ambil saja, bayaran ambil. Karena suamiku suka sekali melakukan kebaikan, kalian tahu kan? Pecundang. Tuan Muda Chandra, ini kode QR-nya. Setelah kamu bayar, mobil ini punyamu. Tuan Muda Chandra, jangan-jangan uangmu nggak cukup. Yah, aku tidak punya uang. Ini lihat. Aku beritahu, ini kartu diskon 3%. Tidak sembarang orang yang punya ini. Sepertinya kita juga punya kartu diskon ya. Kalau nggak salah diskon 90%. Oh iya benar, 90%. Apa? Diskon 90%? Iya benar. Ini. Diskon 90%. Omong kosong. Di ruang pameran ini, kartu diskon terbaik itu cuma kartu 3% ini. Tidak ada yang 90%. Pak Rian, kami nggak pernah kasih kartu diskon 90%. Siapa tahu dia menemukan kartu sampah itu dan mengada-ada kartunya sebagai kartu diskon. Ada yang salah ya dengan kepalamu? Kamu membicarakan siapa? Yang dikatakan suamiku itu benar. Hah, mau kartunya asli atau tidak? Kita tahu waktu kita coba. Kau berani? Silahkan. Apa yang harus kutakuti? Ayo, ambil kartumu dan taruh di mesin ini. Kita lihat benar atau palsu. Kartu diskon 90%. Kalau ini benar, aku akan... Diskon 90% Mas Hitam. Diskon 90% Mas Hitam. Diskon 90% Mas Hitam. Baliam, iya. kartu diskon 90% telah muncul. Cepat, di mana mereka? Di bagian bahari. Baliam, aku ikut ke sana. Kau duluan saja, ingat namanya Rian. Oke. Namanya Ria kan? Ayo cepat. Kartu diskon 90% Mas Hitam. 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 Astaga, benar-benar diskon 90%. Diskon 90%, semurah apa itu nanti? Ayo kita lihat. Ternyata ini nyata. Apa ini artinya mobil ini cuma 28 juta? Kalau kartu itu asli, apa bedanya dibeli mobil gratis? Kami nggak pernah kasih kartu diskon 90%. Tidak mungkin kartu itu benar, pasti palsu. Benar, pasti palsu.
Kita ini sedang berhalusinasi atau bagaimana? Apa kau tuli? Verifikasinya berhasil. Sekeras itu kau tidak dengar? Walaupun verifikasinya berhasil, kartu ini masih palsu. Tidak mungkin 90%. Cuma karena kau tidak punya bukan berarti orang lain tidak boleh punya. Baik, kalau begitu katakan, siapa yang memberimu kartu ini? Pak Liam? Apa? Kamu kenal Pak Ketua? Pak Liam yang berikan kepadamu. Iya, kau berani mengaku kau kenal dengan dia. Kalau kau kenal Liam, aku makan mobil ini. Aku makan. Chandra, diam kau. Ayah, sedang apa di sini? Kau kenal dia? Permisi, kau Pak Ria. Bukan, namaku Rian. Kalau begitu, Pak Ria yang mana? Yang punya kartu diskon 90%, baru saja. Itu milikku. Punyamu? Ayah, pria ini, aku tidak tahu dia dapat dari mana kartunya. Tapi dia bilang diberikan oleh Pak Liam. Iya Pak Chandra, kartunya pasti palsu. Kartunya asli. Tapi, sepertinya dia penipu. Ayah, ada apa ini ayah? Kartu 90% ya, memang dari Pak Liam. Tapi, dia berikan ke Pak Ria. Bukan dia. Bukan Pak Ria. Pak Liam memberikan sendiri kepada aku. Namaku Rian, dia berikan pada Pak Rian. Pasti kau menemukan kartu ini kan? Benar kan? Iya. Tidak heran. Pasti Pak Liam kehilangan kartunya dan dia menemukannya. Benar, setelah dia menemukan kartunya, dia simpan untuk dirinya sendiri. Kalau kita biarkan dia beli mobil ini, kita akan rugi 252 juta. Pak Rian, tolong kembalikan kartu itu ke kami. Kembalikan apa? Aku tidak menemukannya. Pak Liam memang berikan Aku untukku. gak percaya ini terjadi. Suamiku sudah bilang berkali-kali, kenapa gak ada yang percaya? Kau pikir ada yang percaya begitu saja? Aku sarankan kalian, serahkan kartunya sekarang. Kalau tidak, lihat apa yang akan terjadi. Aku akui kalian memang beruntung menemukan kartu diskon 90%. Kalau ayahku tidak kesini, kalian akan membodohi kami. Aku katakan yang terakhir kalinya ya. Aku tidak temukan kartu ini. Pak Liam yang memberikan. Dia berikan kepadaku. Masih berani bicara, pengawal. Rebut kartu itu darinya. Berhenti. Beraninya kalian? Pak Liam, Anda datang. Ayah. Pak Liam, kau buta ya. Beraninya merebut kartu yang kuberikan pada Pak Rian. Aku pikir kartunya untuk Pak Rian. Pak Rian, kau tuli ya? Pak Rian, aku khawatir kau tidak datang. Aku ada waktu senggang jadi mampir. Pak Rian, mohon maaf sebesar-besarnya, aku salah dengar tadi. Anak kurang ajar. Ayo minta maaf ke Pak Rian, ayo. Aku... Berlutut. Ayo berlutut minta maaf. Marian, aku salah. Aku maafkan aku tidak akan lakukan lagi. Sudah. Tidak perlu melakukan ini. Ayo bangun. Kami cuma mau beli mobil, bukan bertengkar. Benar, dia. Minta maaf ke Pak Rian. Ayo cepat. Raisa, aku sudah buta. Demi pertemanan kita berdua, maafkan aku sekali ini saja, oke? Aku nggak mau mengapa-apakan kamu. Raisa, aku gak tahu diri. Kamu sudah mengalah. Kumohon jangan diambil hati. Aku salah. Kenapa masih berdiri? Keluar dari sini. Ayo keluar. Pak Rian, mobil ini gratis untukmu. Hadiah untukmu, kami merepotkanmu. Tidak, jangan. Dengarkan, diskon 90%mu saja sudah sangat cukup. Apalagi mobil ini gratis. Tidak, aku tidak bisa. Ayolah. Tidak boleh. Kalian berdua, berhenti berdebat. Dengan diskon 90% ya, cuma tinggal 28 juta. Sudah dibayar. Sayang, kamu tahu kebaikan memang dihargai. Tapi bukannya ini keterlaluan. Kita nggak mengeluarkan uang. Dan kita bisa mempunyai mobil 280 miliar. Sudah aku bilang, kebaikan akan terbayar. Sayang, ada pesan dari grup chat kelas. Katanya ada reuni malam ini. Tidak usah datang, tidak penting. Kenapa enggak? Ayo pergi sekali saja. Kita selalu melewatkannya. Kalau nggak datang lagi, seolah-olah kita menghindari mereka. Kalau begitu, ayo. Selamat datang. Pak Rian, ini kau. Kau ingat aku tidak? Zidane. Iya. Dulu aku pemulung, sangat miskin. Kau belum makan ya?
Ini makan punyaku. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Sudah, makan saja, makanlah. Semangat ya. Pak Rian, hotel ini milikku. Apa kau kesini untuk makan? Rian di kelas. Di ruangan yang mana? 201. Kalau begitu aku suruh orang untuk mengirimmu anggur. Tidak usah. Cuma beberapa botol saja. Dibandingkan dengan kebaikanmu dulu, tidak ada apa-apanya. Sudah. Tidak usah, tunggu. Semuanya lihat, ada mobil A12 parkir di bawah. Mobil ini memang keren. Kira-kira harganya berapa ya? Tidak tahu, setidaknya 280 juta. Kelihatannya ada orang penting bergaji 140 miliar di sini. Menurutmu, bisakah itu teman sekelas kita? Tidak mungkin. Mobil terbaik di kelas kita itu Kituzu milik Zain. Raisa, ada mobil mewah parkir di bawah harganya 280 juta lebih. Saat kalian berdua masuk, apa kalian lihat pemiliknya? Itu milik... Semuanya datang ya? Tidak ada yang ketinggalan kan? Kalian tidak pernah datang ke reuni mewah ya? Hari ini kami berdua nggak ada kesibukan, jadi kami datang. Rian, kamu masih buang waktu melakukan kebaikan. Kebaikan suamiku ada hadiahnya. Hadiah? Rian, bertahun-tahun kau melakukan hal tidak berguna. Kau dapat hadiah? Ha? Benar. Oh ya, aku beritahu semuanya hadiah apa yang kau bicarakan. Kau tahu orang memberiku rumah dan lain-lain. Apa? Diberikan rumah? Rian, kau gila sampai melantur soal rumah. Kepalamu ditendang keledai ya? Raisa, aku nggak percaya. Kamu kan kembang kampus kita. Kok bisa kamu menikahi lelaki pembohong ini? Siapa yang kamu panggil pembohong? Semua yang suamiku katakan itu benar. Raisa, aku tahu kau membelanya karena dia suamimu. Tapi kau harus bisa dipercaya. Dia lebih bisa dipercaya dibanding kau. Oke. Rian, kau bilang kau dapat rumah. Rumahnya di mana? Unit tertinggi di Kompleks Zen. Kompleks Zen? Unit tertinggi pertama. Aku dengar tetangganya itu punya slot pendaftaran kelas elit. Rian, kamu benar-benar memiliki unit tertinggi. Beraninya kau. Kau tahu lantai mana letak unit tertinggi? Dan kalian percaya dengan omong kosongnya? Aku bisa bilang ada yang kasih aku 10 unit. Zen benar. Unit tertinggi di Kompleks Zen. Harganya miliaran. Orang bodoh mana yang berikan secara gratis? Rian, kamu kira kami bodoh dikasih cuma-cuma? Kalau gitu, mana kartu tanahnya? Kamu kira kami membawa kartu tanah kemana-mana? Ha? Raisa, dia sudah mempengaruhimu dengan kegilaannya. Kamu mulai bicara omong kosong juga. Kami membawakan hadiah anggur mewah dari Pak Zidan. Apa? Anggur ini bernilai 21 juta hadiah untuk kita. Kau yakin kau di tempat yang benar? Tuan dan Puan, ini bukan kesalahan. Bos kami bilang temannya ada di ruangan ini. Ini hadiah istimewa. Silakan dinikmati. Zen, Ini anggur mewah. Siapa yang dikirimi anggur ini? Sudah jelas yang dikirimi itu Zain. Pemiliknya bilang ini untuk temannya kan di ruang ini. Selain Zain yang punya koneksi, siapa lagi, ha? Benar, anggurnya untukku. Ayahku dan pemilik tempat ini berteman baik. Dia pasti melihatku di sini dan mengirimnya untukku. Zen kan memang orang penting. Diberikan anggur karena dia datang. Tidak seperti orang lain yang cuma membual seharian. Zen ini memang hebat. Bergaul dengan Zen saja kita dapat keuntungan juga, iya kan? Karena anggurnya sudah di sini, ayo kita buka saja. Lalu kita minum. Ayo, biar kebantu. Tunggu. Rian, apa masalahmu? Jangan dibuka dulu, aku ingin kembalikan ke pemiliknya. Anggurnya dikirim untukku. Apa urusannya denganmu? Apa maksudmu untukmu? Ini untukku. Kau bilang untukmu? Rian, kau beraninya. Apa hubunganmu dengan pemilik tempat ini? Sampai dia kirim anggur. Dulu waktu dia miskin, aku yang memberikan dia makan. Jadi dia balas budi. Ayahku sangat dekat dengan pemilik ini. Aku tidak pernah dengar pemiliknya punya masa lalu yang sulit. Karena kau tidak tahu, kau bilang cerita kebohongan. Oh iya, anggur ini nggak ada yang boleh buka. Ini sudah jelas untuk Rian. Zen suruh kita untuk membukanya. Lalu kenapa tidak? Ayo, tuang untuk kita semua. Ayo semuanya mencoba. Nah, si Rian ini tidak usah diberi. Tidak usah dituang. Iya Zen, jangan khawatir. Aku tidak berencana untuk memberikannya sedikit pun. Sambung saja terus. Tapi di dunia nyata kau akan dipukul karena sikapmu itu. Tunggu sampai pemiliknya datang, lihat sendiri nanti. Lihat apa? Lihat kalau dia yang mengirim anggur. Iya, anggurnya terlalu mahal. Kalian membukanya. Aku mau mengembalikannya. Mengembalikan apa?
Rian, hari ini aku akan mengajarimu bagaimana orang kaya bersikap. Dengan anggur seperti ini, aku selalu minum 1 botol dan menghancurkan satunya. Jadi hari ini aku hancurkan yang ini agar kan semua tahu suaranya. Zen, botol itu harganya 21 juta. Kau mau menghancurkannya? Iya, bukannya itu keterlaluan ya? Menurutku 21 miliar pun cuma kembalian. Zen, aku beritahu ya, kau saja yang menghancurkannya. Kalau harus menggantinya itu tugasmu. Anggur ini dikirim untukku, jadi aku bisa melakukan semauku. Iya itu benar. Ayo, duduk. Lagi pula, pemiliknya itu orang sibuk. Dia tidak akan mendatangi acara reuni kecil begini. Kalau dia mau muncul, semua makanan ini aku yang bayar. Itu pemiliknya muncul, bayar. Apa dia pemilik hotel ini? Hasan cuma asal bicara saja, tapi sekarang dia kapok. Pak Zidan, ayahku Pak Tian dulu pernah makan bersama denganmu. Anda masih ingat? Tian ya? Ya, aku kenal. Pak Zidan, terima kasih banyak Bapak sudah mengirimkan 2 botol anggur itu. Anggur? Siapa yang bilang anggurnya untukmu? Bukan untuk dia. Kalau begitu untuk siapa? Anggur itu untuk orang yang menolongku, Pak Rian. Jadi ini memang untuk Rian. Matilah si Zain. Pak Rian, ada apa ini? Aku bilang pada mereka anggur ini hadiah darimu untukku. Mereka tidak percaya. Aku larang untuk dibuka. Malah dibuka begitu saja. Tidak ku minum setetes pun. Dan ada yang dihancurkan. Siapa yang menghancurkannya? Zen pelakunya. Apa? Kau memecahkan anggur untuk Pak Rian? Pak Zidan, aku... Aduh. Anggur seharga 150 juta per botol. Hadiah untuk Pak Rian. Bukan untuk kau buang-buang. Pak Zidan, aku tidak tahu kalau anggur itu untuk Rian. Aduh. Kau berani membantah. 2 botol 42 juta lebih. Berhenti bicara. Bayar. Maafkan aku, Pak. Aku benar-benar tidak tahu. Aku mohon berikan aku diskon, Pak. Anggur ini disiapkan khusus untuk Pak Rian. Kau pikir kau bisa semena-mena? Pak Zidan, bagaimana kalau aku suruh ayahku membelikanmu 2 botol? Ayahmu? Kau kira dia mampu menggantikan ini? Ayo cepat, bayar. Tunggu apa lagi? Bayar. Pembayaran diterima 42 juta. Pak Rian, maafkan aku. Bagaimana kalau aku siapkan botol baru? Tidak usah. Kan masih ada 2 botol. Tidak usah repot-repot. Kalian berdua lihat Pak Rian begitu sopan. Temanku, kalaupun kau punya uang, jangan dibuang-buang. Iya, paham. Lakukan kebaikan lagi selagi kau mampu. Iya. Pak Rian, biarkan aku bersulang padamu. Terima kasih atas bantuanmu di masa lalu. Kalau bukan karena pertolonganmu, Zidan yang sekarang tidak akan hidup. Tentu ini karena kebajikan. Oh iya Pak Rian, apakah mobil A12 di bawah itu punyamu? Maafkan aku, kami harus membersihkan jalan. Bisakah kau pindahkan mobilnya? Iya, itu punyaku. Akan aku pindahkan. Tidak perlu, cukup berikan kuncinya saja. Kau sibuk di sini. Kalau begitu nikmati makananmu. Raisa, jadi A12 itu memang punyamu? Iya, kami baru dapat siang ini. Pemilik hotel tidak cuma memberimu anggur, tapi kau juga punya mobil mewah dan mahal ya? Rian, kau hebat. Biar aku mengikutimu, aku bisa jadi sopir. Rian, Raisa dan aku kan teman baik. Nanti kalau kita pulang, bisakah kamu antar? Aku mau coba mobil mewah juga. Iya, tidak masalah. Tunggu dulu. Hasan, kau lupa ya omonganmu barusan. Kalau pemilik hotelnya muncul, kau akan mentraktir kami semua. Ayolah. Oke, akan kubayar. Cuma makanan saja. Berapa memangnya? Benar, cuma makanan. Memang semuanya mampu bayar. Pelayan, masuklah notanya. Pak, totalnya 32,2 juta. Apa? Banyak sekali. Ini semua pesanan kalian, aku nggak tahu. Zen, jangan lupa, kau yang bilang di grup chat, kami bisa pesan apa yang kami mau. Dan kau yang bayar setengahnya. Zen, bagaimana ini? Aku tidak bawa uang banyak hari ini. Bisa aku kembali besok untuk bayar? Pak, hotel kami bukan tempat berhutang. Akan kubayar. Lihat, Rian yang paling dermawan. Benar, Rian yang paling baik.
Pak, pembayarannya sudah lunas, silakan dinikmati. Aku bilang juga apa? Rian ini punya uang. Punya Q7 ratusan juta dan sombong kemana-mana. Lihat Rian, dia punya mobil lebih mahal dan mewah, tapi dia nggak ngomong sama sekali. Rian, terima kasih. Jangan khawatir, kita kan teman kelas. Rian, mulai sekarang aku temanmu. Kalau kau suruh aku lurus, aku lurus. Aku tidak akan mundur. Rian, Raisa dan aku teman baik. Kamu juga harus membantuku sedikit. Kita semua teman. Tidak usah diungkit-ungkit ya. Lagi pula aku cuma orang yang suka melakukan hal baik. Kalau butuh apa-apa tinggal minta saja. Pasti ku bantu. Karian, kau yang terkaya di sini. Aku terkesan. Aku mau sampaikan sesuatu. Hari ini keluarga kita akhirnya bersatu. Kiki sekarang sehat dan dia akan masuk sekolah. Raisa naik jabatan sebagai manajer. Miko juga naik jabatan. Semuanya ini karena anakku yang begitu baik. Melakukan kebaikan memang ada balasannya. Menantuku, kau sangat benar. Rian selalu bilang kebaikan akan dibalas. Dan sekarang aku benar-benar percaya. Sekarang aku juga akan lakukan kebaikan. Ayo, kita semua harus berterima kasih ke Rian. Dia nggak cuma suami yang baik, ayah yang baik, dan juga anak yang baik. Tapi juga menantu yang baik. Dan kakak ipar yang baik. Papa, ayo bersulang bersama. Oh, iya. Ayo bersulang semuanya. Ayo tos. Ayo. Keluarga kita akan selalu sejahtera. Karena kebajikan akan selalu dibalas. Sayang, lihat siapa yang datang. Pak Rian. Pak Rian. Kami semua orang yang kamu bantu. Kami datang untuk berterima kasih padamu, Pak Rian. Ayo jangan pergi dulu ya. Ini hari bagus. Sebentar lagi kita buat Bapak bersama. Ayo. Iya.